Penahanan Sylvester Matutina, Ketua Solidaritas Merah Putih, hingga kini belum dilakukan. Padahal Sylvester telah divonis 1,5 tahun penjara atas kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 RI Yusuf Kala atau JK. Kejaksaan Agung menegaskan eksekusi harus segera dilakukan tanpa penundaan. Namun pihaknya menyebut secara teknis eksekusi terhadap Sylvester Matutina menjadi kewenangan Kejari Jakarta Selatan. Apakah dilakukan pemanggilan dahulu ataukah langsung dieksekusi? Hari ini diundang yang bersangkutan. Okay. Kalau dia nggak datang ya silakan aja. Kita harus eksekusi. Okay. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Yang sudah inkrah, kita nggak ada masalah. Sylvester Matutina dilaporkan oleh keluarga mantan Wapres ke-10 RI Yusuf Kala ke Bareskrim Polri atas kasus fitnah. Dia menuding masyarakat miskin di Indonesia banyak terjadi karena korupsi yang dilakukan keluarga JK hingga menuding JK mengintervensi Pilkada Jakarta tahun 2017 silam. Ujungnya, Sylvester Matutina menerima vonis selama 1,5 tahun penjara. Sejumlah pihak mempertanyakan tentang penahanan terhadap Sylvester yang hingga kini belum dilakukan meski vonis telah berkekuatan hukum tetap. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Tri Julianti, iNews melaporkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menepis isu yang menyebut Ketua MPR RI Ahmad Muzani akan diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri menggantikan posisi yang kini dijabat Tito Karnavian. Prasetyo meminta kepada awak media untuk tidak membuat isu yang belum tentu kebenarannya. Logika umum kan agak kurang ketemu juga kan, beliau sekarang kan Ketua MPR. Maksudnya meninggalkan kursi partai MPR, Mendagri. masa kemudian menjadi menteri kan agak kurang masuk itu. Siap. Jadi bikin analisanya agak yang nyambung dikit. Prasetyo menegaskan bahwa pergantian Sekjen Partai Gerindra dari Muzani ke Sugiono didasari perlunya regenerasi struktur Partai Gerindra periode 2025 hingga 2030. Bukan dalam rangka menjaga marwah kesetaraan posisi Muzani yang duduk sebagai Ketua MPR RI dengan Presiden Prabowo yang juga sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra. Tim Liputan iNews melaporkan. Menghadapi polemik penggunaan musik di ruang komersil, di mana mereka diwajibkan bayar royalti kepada pencipta dan pemilik hak terkait. Mengenai hal tersebut, gitaris grup band Padi Reborn, Piu Pukaswara. Piu menegaskan agar pihak kafe tidak perlu takut memutar musik lantaran pembahasan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta Kementerian Hukum untuk merumuskan kebijakan dalam menangani polemik ini. DPR RI juga mencermati dunia promosikan yang beberapa saat ini ada dinamika. Dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawai LMK untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR. Sebelumnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas berkata pelaku usaha yang memutar musik lokal dan luar negeri di ruang komersial wajib bayar royalti. Ruang komersial yang dimaksud diantaranya restoran, kafe, toko, pusat kebugaran, dan hotel. Ya, kalau di tempat, kalau itu kan ketentuan undang-undang. Ya kan? Sama nanti itu. Mau putar lagu luar negeri, mau lagu putar itu sama nanti. Supratman Andi Aknas juga menegaskan musik merupakan kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi sehingga perlu dihargai dan dilindungi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sejumlah pelajar panik saat angin puting beliung menerjang sekolah SMP Negeri 5 Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para guru yang berada di lokasi langsung mengevakuasi pelajar ke tempat yang lebih aman. Angin puting beliung yang disertai hujan deras juga merusak atap bangunan sekolah hingga nyaris ambruk. Selain itu, angin puting beliung juga merusak sejumlah atap rumah warga di sekitar lokasi. Pada saat kejadian, sebagian pelajar akan pulang sekolah. Namun angin puting beliung datang secara tiba-tiba dan disertai gemuruh dan hujan deras. Asal hujan besar, kemudian tahunya ada angin kencang. Terus anginnya kencang. Anak sih sudah pulang ya karena sudah dibel, sudah dibawa. Kemudian ya nggak lama, sekitar setengah menit sampai 1 menit, udah kejadiannya langsung ini pada ini semua. Dampak angin puting beliung membuat satu ruang sekolah tidak dapat digunakan. Sementara dari data sementara ada sekitar 5 rumah warga yang mengalami kerusakan pada bagian atap. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Inilah detik-detik saat longsor menghantam sebuah rumah warga di Gang Makmur 4, Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Tembok kamar jebol sepanjang 3 meter akibat longsor tanah dari lahan tetangga yang tak memiliki turap atau penahan tanah. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras mengguyur pada Senin sore lalu. Menurut pemilik rumah, kamarnya tiba-tiba jebol usai mendengar suara gemuruh dari dalam rumah. Kasur dan perabot rumah tangga lainnya terpaksa dipindahkan karena kamar penuh dengan material tanah. Saat itu kami sedang lagi istirahat di kamar, tiba-tiba adik saya datang ngebangunin, di luar juga banjir. Pas adik saya balik lagi ke kamar, itu ternyata jebol, bolong dikit, air dan tanah keluar, baru dah ambruk semua setengah badan itu. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga berharap ada penanganan serius agar longsor tak terulang di musim hujan mendatang. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Proses perbaikan dan pengangkatan gerbong kereta komuter lain nomor seri 1189 relasi Bogor Jakarta dilakukan oleh pihak KAI Komuter Line. Para teknisi dan kereta bantuan dikerahkan untuk mendorong gerbong kereta yang anjlok kembali ke jalurnya. Selama hampir 3 jam menutup ruas jalur 9 stasiun kota Jakarta, gerbong kereta komuter lain yang anjlok akhirnya selesai dievakuasi. Saat ini PT KCI tengah menginvestigasi dan evaluasi terkait kereta anjlok. Mohon maaf sebesar-besarnya atas gangguan perjalanan KRL pada pagi hari ini, dan alhamdulillah pada pukul 9.57 sudah dapat diselesaikan evakuasinya, dan alhamdulillah perjalanan KRL sudah bisa berjalan. KRL komuter lain relasi Bogor Jakarta Kota nomor seri 1189 anjlok di emplasemen di stasiun Jakarta Kota Selasa pagi. Akibatnya perjalanan KRL komuter lain relasi Bogor Jakarta Kota terganggu. Dampak kereta anjlok juga dirasakan langsung para penumpang yang terpaksa diturunkan sebelum tiba di stasiun Jakarta Kota. Pihak KAI Komuter Line memohon maaf atas insiden KRL anjlok dan merekayasa pola operasi agar layanan lainnya tetap berjalan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.